Kalau bicara wudhu dalam bahasa Arab itu diambil dari asal kata wadha'ah, al-wadha'ah, yang maknanya keindahan, kecerahan, dan kebersihan. Dikatakan imra'atun wadhi'ah, wanita yang wadhi'ah, yang indah dan bersih. Adapun secara syariat, maka wudhu itu adalah menyucikan 4 anggota tubuh dengan tata cara tertentu. Jadi para ulama sepakat bahwasanya ada 4 yang harus dicuci. Yang pertama wajah, kemudian tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, bukan dicuci kepalanya, diusap, lalu mencuci kedua kaki. Itu yang harus dilakukan. Sebagian mensyaratkan niat, karena memang innamal a'malu binniyat, jadi seorang harus berniat, dan sebagian ulama mensyaratkan tertib. Jadi jangan cuci kaki dulu baru cuci muka. Cuci muka dulu, baru cuci tangan sampai siku, baru ngusap kepala, kemudian ia mencuci kaki. Baik, ahibati fillah, kita akan mulai mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keutamaan berwudu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yurid. Min haraji walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berwudu ketika hendak sholat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ahibati fillah, berkaitan dengan pembahasan keutamaan wudu ini, Al-Imam Nawawi mencantumkan firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ma'idah. Jadi kalau kita melihat di terjemahan bahasa Arabnya ini, di akhir ayat itu ada titik 3 atau titik 4. Kemudian di awal ayat yang kedua itu ada titik 3. Jadi seharusnya memang membacanya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai ke firman Allah, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tatkala beliau mencantumkan firman Allah ini tidak lengkap, sebenarnya ya kita membacanya kalau bisa lengkap. Kenapa
orang-orang terdahulu hafal Al-Quran. Artinya ketika mereka membaca ini, mereka tahu. Yang dimaui oleh Imam Nawawi adalah dari ayat 6 secara lengkap. Dari awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, sampai ke ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj. Kalau kita membaca ayat ini secara lengkap, maka kita akan faham yang berkaitan dengan rukun wudhu. Tapi kalau kita hanya membaca yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi tapi tidak merujuk kepada Al-Quran, maka kita akan membaca yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Apakah orang kalau mau sholat cukup membasuh wajahnya? Enggak. Karena lanjutan ayatnya, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Jadi kalau mau sholat itu, basuhlah wajah kalian. Basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Kemudian, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintah untuk sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua matamu. Lalu Allah katakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Jadi kalau junub, bukan membasuh wajah saja. Kalau junub, ada aturannya nih. Mandilah kalian. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Kalau kalian sedang sakit atau musafir, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian kembali dari tempat buang air, dari kakus, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Di sini ada kan khilaf di antara para ulama. Menyentuh yang dimaksud apakah menyentuh biasa, yang dimaksud berhubungan suami istri. Falam tajidu man fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian tayammum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka usaplah kedua tangan kalian dan wajah kalian dari debu tadi. Lalu baru ke firman Allah yang kita baca, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ini syariat diturunkan, ditetapkan bukan dalam rangka menyulitkan kamu. Karena kita tahu ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di mana ada unsur ingin menyulitkan. Sampai ada sebuah ungkapan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Namun Allah Azza wa Jalla dengan jelas menyampaikan bahwa ini syariat ditetapkan tidak untuk menyulitkan kalian. Tapi kenapa kita disuruh wudu? Kalau nggak ada air kita disuruh tayammum. Kalau junub kita disuruh mandi. Kata Allah, walakin, nih kalau bicara keutamaan wudu, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin membersihkan kalian. Ingin menyucikan kalian. Membersihkan lahirnya dan membersihkan batin. Jadi wudu ini, mandi dan tayammum, itu disyariatkan untuk membersihkan kita. Lu gimana kok bisa membersihkan? Padahal debu kita taruh di wajah kita. Ketika engkau melaksanakan perintah itu, engkau sedang menyucikan diri. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas diri kalian. La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Jadi wudu ini syariat yang ditetapkan, yang kalau engkau mengamalkannya, engkau akan menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Oh, ternyata Allah berikan nikmat yang besar. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kita mungkin akan langsung membaca hadis yang pertama di bab ini. Tafadhali. Hadis nomor 1024. Bismillah, hadis nomor 1024. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, tangan, serta kaki mereka bersinar karena bekas wudhu. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar dahinya, hendaklah ia melakukannya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang hari kiamat. Tatkala seluruh umat manusia dibangkitkan, digiring menuju ke satu lokasi. Bercampurlah umat manusia ya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW? Maka beliau menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan dihimpun dengan kondisi yang sangat istimewa. Berbeda dengan yang lain. Disebutkan dalam hadis ini, ghurran muhajjalin. Ghurran itu dahinya putih terang dan kaki mereka. Jadi kalau kita menilik kepada bahasa Arab, al-ghurrah disebutkan bayadul wajhi. Ghurrah itu putihnya wajah. Wat tahjil yang disebut muhajjalin di sini bayadu atrafi atau bayadul atraf. Jadi kalau bicara ghurrah itu wajahnya putih. Kalau bicara tahjil, maka kedua tangan dan kedua kaki, maka di sini disebut dahi, tangan, serta kaki mereka bersinar. Subhanallah. Kok bisa mereka bersinar? Min atharil. Karena bekas. Maka bagaimana dengan muslim yang ngaku Islam tapi nggak pernah sholat? Nggak pernah wudhu. Apakah dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bersinar dahinya, wajahnya bersinar, kemudian tangan dan kakinya bersinar? Ya tentunya tidak. Karena Rasul SAW menyebutkan di sini min atharil wudhu. Mereka bersinar karena bekas wudhu. Kemudian di sini ada ucapan yang sebenarnya bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan sinar dahinya, sinar wajahnya,
hendaklah ia melakukannya. Ini bukan sabda Nabi SAW. Ini yang disebut dalam ilmu hadis dengan mudraj. Bukan ucapan Nabi, tapi tersisipkan dari ucapan ke dalam sabda Nabi SAW, sehingga orang yang membacanya akan berpandangan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis menyebutkan bahwa ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Barang siapa yang mampu memanjangkan sinar wajahnya, hendaklah ia melakukan. Kenapa? Karena wajah ya tetap segini. Leher bukan wajah. Dada bukan wajah. Maka yang betul, ya namanya orang wudhu, ya wajahnya. Yang harus dia basahi. Dari lekukan jidatnya ini, sampai ke dagunya. Kemudian dari ujung depan telinga sini sampai ke salah satunya. Itu wajah. Dan secara hukum tabiat ya nggak mungkin bisa cahaya wajahnya itu diperbanyak. Maksudnya disampaikan ke lehernya apa enggak. Jadi tetap wudhu itu ya membasuh wajah. Tapi harus memastikan semua wajahnya itu terkena air. Karena kalau wajahnya tidak terkena air atau ada yang tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Ingat, ini adalah tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semua yang meriwayatkan hadis tidak ada tambahan barang siapa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barakallahu. Kita lanjutkan. Bismillah. Hadis ke-1025. Wa anhu qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughu al-hilyatu min al-mu'min haitsu yablughu al-wudu'. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cahaya orang mukmin pada hari kiamat nanti akan menjangkau semua anggota tubuh yang terkena air wudhu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Jadi terjemahan ini kurang tepat ya. Mungkin perlu diperbaiki di terjemahannya. Tablughul hilya. Al-hilya itu artinya perhiasan. Jadi tolong diperbaiki. Kalau cahaya jelas di hadis yang sebelumnya, tapi ini perhiasan. Perhiasan orang mukmin pada hari kiamat nanti akan menjangkau semua anggota tubuh yang terkena air wudhu. Jadi kalau kita bicara tangan, maka perhiasan itu akan memenuhi di tempat ini. Kakinya seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka diberi perhiasan pada hari kiamat itu. Ini laki dan perempuan. Mereka dapat perhiasan dari 3 hal. Emas, perak, dan mutiara. Jadi ini sebuah keutamaan ya buat orang-orang beriman yang sholat, yang mana ketika dia mau sholat dia akan berwudu. Perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang mengaku Islam tapi dia nggak sholat, gimana engkau akan dikenali sama Rasul SAW? Perhiasan
Orang suka dengan perhiasan. Maka bicara perhiasan, ya kepinginnya orang banyak perhiasan. Maka hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, tafadhal. Hadis yang ke-1026. Bismillah. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanul wudu'a Fa'ahsanal wudu'a. fa 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 ahsanul fa ahsanul wudu'a Fa'ahsanal. beda. Fa'ahsanal wudu'a kharajat khotoya min jasadihi hatta tahruja min tahti atfarihi. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari jasadnya sehingga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Hadis Utsman bin Affan ini disebutkan bahwa suatu hari Utsman bin Affan wudu. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu dia kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air dengan hidungnya, kemudian mengeluarkannya 3 kali. Mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ke belakang, kemudian dibaikin lagi ke depan. Dan dia mengusap kedua telinganya dengan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Lalu Utsman mencuci kedua tangannya sampai kedua mata kaki. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa." Ya, itu di hadis yang selanjutnya insyaallah kita akan baca. Tapi di hadis Utsman ini yang baru saja dibaca, itu menjelaskan langsung tentang keutamaan orang yang wudu dan menyempurnakan wudunya. Ada orang yang wudu asal-asalan. Yang terkadang dia terburu-buru, dia tergesa-gesa agar bisa mendapatkan rakaat pertama imam, lalu wudunya tidak sempurna. Yang wudu dan menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadi. Dosa-dosa itu akan keluar dari tubuh. Sampai keluar dari bawah kuku. Maka di riwayat lain nanti yang akan kita baca akan keluar dari matanya, akan keluar dari tangannya, dari kakinya. Kita adalah makhluk pendosa. Jadi wudu ini menghapuskan dosa. Salatnya pun menghapuskan dosa. Sehingga seorang muslim ketika dia berwudu dan dia mengingat keutamaan-keutamaan yang baru saja kita baca, maka dia akan menghadirkan niat dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa dia tidak hanya sedang membasahi wajahnya, tidak pula sedang membasahi kedua tangannya, tapi dia sedang melakukan sebuah peribadatan untuk menghapuskan dosa-dosa. Baik, kita lanjutkan hadis Utsman bin Affan juga. Kita akan dibaca.
Bismillah, hadis nomor 1027. Wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadza, thumma qala man tawadda'a hakaza, ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi, wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjidi nafilah. Rawahul Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pula, katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sementara itu, sholat dan perjalanannya ke masjid itu tambahan pahala. Riwayat Muslim. Masya Allah, barakallah fiik. Ya. Tadi Ana sebutkan bahwasanya Utsman bin Affan pernah berwudu 3 kali. Kemudian Utsman mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadisnya baru saja kita baca. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini enggak asal-asalan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan sembarangan salat. Wudunya pun hendaklah wuduk seperti Nabi SAW. Ketika haji, beliau SAW mengatakan, Udhu anni manasikakum. Ambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Ketika berbicara puasa, Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Subhanallah. Orang yang wudu tidak seperti wudunya Nabi SAW, artinya tidak sempurna, maka dia nggak akan mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Udah, dia wudu, dosa-dosa diampuni. Terus dia jalan ke masjid. Berangkat tuh sholat. Wa masyuhu ilal masjid nafilah. Jadi udah diampuni dosanya. Berangkat ke masjid. Bagi yang laki-laki tentunya. Yang perempuan sholat di musola rumahnya. Maka jalannya dia ke masjid itu tambahan penghapusan dosa. Karena kan ada orang-orang yang tanya, ketika dia mengamalkan sebuah amalan, itu dihapusin dosa. Kemudian mengamalkan ini juga dihapusin dosa. Itu tambahan penghapus. Karena dosa kita banyak. Apalagi kalau engkau merasa nggak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak dosanya. Banyak melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla bertobat. Oleh karena itu kalau kita mau merenungkan berbagai macam pahala yang Allah berikan dengan kita melakukan sebuah perbuatan ibadah, rata-rata adalah penghapusan dosa. Salat 5 waktu, penghapusan dosa. Ramadan ke Ramadan, penghapusan dosa. Umrah, penghapusan dosa. Haji, penghapusan dosa. Zikir setelah sholat, kita ini udah sholat. Yang sholat itu penghapusan dosa. Lalu kita zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali. 33 kali. Itu penghapusan dosa.
Ahibati fillah. Kita tuh beribadah dengan nikmat. Tatkala kita sholat Allahu Akbar, ya tangan pemberian Allah. Lisan kita bisa berkata Allahu Akbar, karunia Allah. Kita bisa sholat, petunjuk dari Allah. Terus, kita nggak mau kembali kepada Allah Azza. Makanya selesai sholat pun, kita langsung beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Hadis ke-1028. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika membasuh mukanya, hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya. Hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Apabila membasuh kedua tangannya, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Apabila membasuh kaki, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya. Hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Pada akhirnya dia bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Pernahkah antum wudu? Atau pada setiap wudu menghadirkan keutamaan? Tatkala seorang membasuh wajahnya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kharaja min wajhihi, akan keluar dari wajahnya semua dosa yang berasal dari penglihatan mata. Jadi ikut hanyut dengan air, dengan akhir tetesan air. Tatkala dia mencuci kedua tangannya, dosa-dosa akan hanyut. Maka tadi di awal disampaikan bahwasanya bersuci ini bukan hanya membersihkan lahir, bukan hanya membersihkan kedua tangan seperti kebanyakan orang ketika cuci tangan, ya dicuci tangan saja. Bersih. Ketika dia mandi aja. Bersih, wangi. Tapi ternyata dalam agama kita ketika seorang berwudu, wajahnya bersih, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya akan hanyut dengan. Ketika dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku, tangan sampai sikunya bersih. Namun yang lebih penting dari itu, dosa yang dilakukan oleh tangan akan hanyut deh. Ketika dia mencuci kedua kakinya, kaki kita yang terkadang mengantarkan ke tempat maksiat, kaki kita yang seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang terlarang. Dengan kita mencuci kedua kaki kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita akan hanyut bersama.
Sehingga ini orang belum sholat saja sudah keluar dalam kondisi bersih dari dosa. Apakah kita perlu menghadirkan fadilah yang disebutkan? Perlu. Tapi kalau nggak hadir ya tetap engkau dihapuskan dosanya, tapi tidak sesempurna kalau engkau benar-benar menghayati keutamaan. Dan engkau mengakui bahwa engkau adalah pendosa. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata faqal assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insya Allahu bikum lahikun wadittu anna qad ra'ayna Wadittu anna qadara aina ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah Ya Rasul. ya Rasulullah Nah, qal antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Faqal ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrum muhajjalah baina dhahraina khaylin baina dhahrai. ya Allah baina dhahrai khaylin duhmim buham ala ya'rifu khawlah Khayla. ala ya'rifu khaylah qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurram muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum alal hayd Alal haud ya Allah alal haud ya. Subhanallah astagfirullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi pekuburan lalu mengucapkan salam, assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan atasmu wahai penduduk kampung mukmin, insyaallah kami akan menyusul kalian. Selanjutnya kata beliau, aku ingin kita benar-benar melihat saudara-saudara kita. Sahabat berkata, bukankah kami saudara-saudara engkau, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang sekarang, tapi mereka datang sesudah kita. Sahabat bertanya, bagaimana engkau dapat mengenali umat engkau yang belum datang sekarang, tetapi mereka datang sesudah kita, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai kuda yang berwarna putih pada kening, kaki, dan tangannya yang sedang berada di tengah-tengah kawanan kuda hitam? Dapatkah orang itu mengenali kudanya? Sahabat menjawab, ya tentu kenal sekali wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ya begitulah mereka kelak akan datang dalam keadaan putih bercahaya muka, tangan dan kakinya karena bekas wudhu. Dan aku datang mendahului mereka ke telaga. Hadis riwayat Muslim nomor 249. Barakallahu fiik. Ini hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan wudhu. Kita lihat bagaimana Rasul SAW mendatangi pekuburan. Dan di antara kuburan yang biasa beliau datangi adalah Al-Baqi',
Pada saat itu beliau berkata kepada penduduk bakti yang sudah meninggal dunia, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah akan bergabung sama kalian. Ya, kami pasti sebenarnya, tapi waktunya kapan? Insyaallah. Allah yang tahu. Pasti kan. Jamaah rahimakumullah. Pada awal Islam, ziarah kubur itu dilarang. Ini ada hal penting yang perlu kita ingat bersama. Karena kita berada di masa di mana tidak sedikit dari kaum muslimin yang akhirnya fokus mengkultuskan kuburan. Mengagung-agungkan kuburan. Seakan-akan di sanalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di sanalah tempat mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa annal masajida lillah. Dan Nabi SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan atau kuburan di masjid. Lalu untuk apa kita ziarah kubur? Ingat, orang yang sudah meninggal dunia selesai sudah. Dia sudah berada di alam yang berbeda. Kalau dia orang baik, ya kebaikannya insya Allah akan menemani dia di kuburan. Namun dia tetap tidak bisa menambah amalan. Kecuali yang sudah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan ziarah kubur. Beliau mengatakan, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَ. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Itu tujuannya. Engkau datang ke kuburan, kuburan siapapun boleh dikunjungi. Kuburannya non-muslim pun tidak boleh berkunjung. Bukan untuk mendoakan. Oh, di sini Nabi SAW berdoa karena kuburannya kuburan orang-orang Islam. Tapi kalau kita ziarah ke kuburan orang kafir, maka kita tidak berdoa dan tidak mengucapkan salam. Bahkan kalau kita melewatin kuburan orang kafir, kasih kabar gembira, mereka ada di neraka. Tapi tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian. Kalau doa, di mana saja kita bisa mendoakan. Tapi ziarah kubur adalah untuk mengingat agar kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Orang-orang yang sekarang berada di perut bumi kemarin sama dengan kita. Berada di punggungnya bumi ini, di atas bumi. Mereka pergi mendahului kita dan kita pun akan menyusul. Maka Nabi SAW menyampaikan hal itu dan sahabat-sahabat mendengar agar mereka mengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal. Beliau mengatakan, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami semua nih, insyaallah dengan kalian akan bergabung. Tinggal nunggu waktu. Lalu beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa beliau rindu. Bahkan beliau mengatakan, anna fatra'ina ikhwan. Aku tuh ingin kita semua nih sudah melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat heran. Kok mereka tidak dianggap saudara-saudara Nabi SAW? Ternyata beliau membuat sebuah definisi atau menjelaskan definisi saudara. Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Akhirnya muncullah pertanyaan dari para sahabat. Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Di mana engkau akan mengenali saudara-saudara kita dari umatmu yang mereka belum datang? Nggak pernah ketemu, kita nggak pernah jumpa. Gimana kita tahu ini saudara? Ini bukan. Maka Nabi SAW mengatakan, menyampaikan sebuah permisalan. Ara'aita law anna rajulan. Menurutmu gimana kalau ada seorang laki-laki yang punya onta dengan kening putih dan kaki-kaki bawahnya putih semua? Posisinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam.
Apakah kesulitan bagi pemilik kuda itu untuk mendapati kudanya? Enggak. Maka beliau mengatakan fa'innahum ya'tuna, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan datang urran muhajjalin minal wudu. Mereka akan memiliki wajah yang putih cerah. Kemudian tangan dan kakinya juga cerah. Pada saat gelap gulita yang muslim bercahaya. Min al-wudu. Dari mana cahaya itu? Dari wudu. Maka sekali lagi yang perlu diingat oleh kita dan kita perlu mengingatkan saudara-saudara kita, kalau kau nggak pernah wudu, gimana engkau akan dikenali sama Rasul SAW? Katanya kau minta syafaat Nabi SAW. Gimana Nabi nggak kenal sama engkau? Ribuan miliaran manusia akan datang. Lalu beliau SAW mengatakan, wa ana faratuhum alal haud. Aku akan mendahului kalian. Makanya ketika Nabi SAW sedang di telaga, tahu-tahu ada orang-orang yang termasuk umat Nabi SAW. Nabi tahu dari bekas wudunya. Ketika mereka mendekat ke telaga, tahu-tahu malaikat menghalau mereka, usir mereka. Nabi mengatakan ummati, ummati, kata Nabi SAW. Lalu dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahad. Kau nggak tahu apa yang dikerjakan setelah kau meninggal. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita untuk selalu berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai ajal menjemput kita dan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Inilah hadis nomor 1030. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah aku tunjuki kamu sekalian sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat segan, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, itulah ribat yang sebenarnya. Itulah ribat yang sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Di antara metode seorang itu berdakwah, mengajar, memberikan nasihat, memberikan mau'izah hasanah adalah dengan uslub bertanya. Ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa' bihi darajat. Kalian mau nggak? Atau maukah kalian aku tunjukin amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasul. Tentu wahai Rasul SAW. Maka beliau menyebutkan 3 amalan. Yang pertama apa? Isbaghul wudu alal makar. Menyempurnakan wudu di saat-saat segan, saat-saat yang nggak enak. Seperti musim dingin, ya. Atau jarak tempat airnya agak jauh. Musim dingin, nggak ada pemanas air. Apakah kita akan menyempurnakan wudhu kita di saat-saat sulit, saat-saat tidak nyaman, atau kita akan berwudhu tapi asal-asalan saja? Karena airnya dingin,
maka kita nggak sempurna. Ini bukan berarti kita tidak boleh wudhu dengan air hangat. Boleh engkau mau wudhu sama air hangat. Tapi ketika engkau wudhu dengan air dingin yang tidak membahayakan, nggak boleh kita berwudhu dengan air dingin tapi akan menyebabkan kita sakit. Itu bukan hal yang terpuji. Tapi pada saat nggak ada air hangat, yang ada air dingin, dan tidak membahayakan dirimu, maka berwudhu dan sempurnakan wudhumu. Engkau akan dapat pahala lebih. Tidak seperti orang yang wudhu dalam kondisi senang. Ini wudhu dalam kondisi susah. Maka Allah berikan pahala lebih. Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Jadi sholat berjamaah itu hendaklah dilakukan di masjid. Mungkin kau mengatakan rumahmu jauh. Baik. Ketika engkau jalan dari rumahmu, engkau akan diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya dengan langkah-langkah kaki.